Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurega Prayoga dengan NPM 33341880049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perjalanan luar angkasa manusia yang akan nantinya menciptakan penjara untuk manusia itu sendiri untuk melakukan space travel di kemudian hari. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa perjalanan keluar angkasa itu memiliki kepentingannya masing-masing, yaitu salah satunya ini bisa melindungi kita sebagai umat manusia dari asteroid-asteroid yang ada di luar angkasa sana. Mengapa melakukan perjalanan luar angkasa? Demi untuk melihat apakah akan ada ancaman-ancaman asteroid yang akan datang ke bumi. Nah, makanya itu beberapa negara-negara besar melakukan perjalanan keluar angkasa untuk mengecek dan menginfokan kepada warga yang ada di bumi bahwa akan ada asteroid yang datang, dan baiknya dilakukan persiapan atau bagaimanapun dilakukan cara untuk mencegah asteroid ini untuk jatuh ke bumi. Selanjutnya yang kedua ada pada bidang kesehatan, yang mana di sini beberapa riset mengenai kesehatan, salah satunya itu yang tertuju kepada tulang, yang mana di sini setiap astronot yang pergi keluar angkasa, salah satunya landing di ISS atau International Space Station. Di sini, jika 1 bulan astronot ini tidak merasakan gravitasi bumi, maka astronot akan kehilangan sekitar 1,5% dari massa tulangnya, yang mana di sini persentase ini adalah persentase yang sama seperti orang lansia yang hilang massa tulangnya selama 1 tahun. Nah, di sini bisa dilakukan riset kesehatan tulang, yang mana belakangan ini juga sempat banyak dilakukan kepada astronot-astronot di luar angkasa sana mengenai kesehatan pada tulang ini. Alasan yang ketiga yaitu untuk mengawali penemuan-penemuan yang hebat yang ada di dunia ini. Yang mana jika untuk rekan-rekan semua yang belum tahu, ada 2 penemuan besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan luar angkasa ini, oleh NASA, yaitu salah satunya ada penyedot debu portable, yang mana di sini awalnya ini ditemukan oleh astronot Apollo di tahun 1969, yang mana di sini penyebut debu portable ini digunakan pada space station yang ada di luar angkasa dan juga pesawat-pesawat antariksa yang ada pada masanya. Selanjutnya ada penemuan kedua, yaitu salah satunya kamera pada ponsel, yang mana di sini kamera pada ponsel ini dikembangkan oleh laboratorium Jet Propulsi NASA yang bertujuan untuk menciptakan kamera yang kecil agar dapat dibawa ke luar angkasa juga untuk mengambil gambar yang ada pada luar angkasa. Dan saat ini sekitar 1/3 ponsel kamera yang ada di dunia ini menggunakan teknologi yang sama, mana di sini salah satunya mungkin ponsel rekan-rekan semua. Alasan yang keempat yaitu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang mana di bumi ini sedikit sulit untuk ditemukan. Dan bahan baku ini bermacam-macam tempat, mungkin salah satunya juga ada di asteroid, dan yang ada juga di bulan, yang mana di sini di bulan ini kaya akan helium 3, yang mana di sini isotop yang sangat langka di bumi yang bisa digunakan untuk penelitian fusi nuklir. Di bulan juga bisa menemukan europium dan tantalum, yang mana di sini elemen-elemen yang sangat dibutuhkan pada bidang elektronik, terutama pada panel surya. Nah, mungkin di sini juga alasan mengapa negara-negara maju sangat ingin meneliti bulan, yang mana di bulan ini banyak elemen-elemen yang dibutuhkan dan juga lumayan langka di bumi. Dan alasan yang kelima yaitu kita mungkin memang membutuhkan penjelajahan luar angkasa, yang mana di sini seperti yang kita lihat dalam keadaan sekarang, bumi ini dengan kondisi yang sedang tidak baik, yang mana polusi di mana-mana, global warming, yang mana di sini menyebabkan orang-orang intelijen ini berpikir mungkin bumi ini kedepannya tidak akan bertahan lebih lama lagi, yang mana di sini orang-orang ini perlu melakukan penjelajahan luar angkasa untuk membuat kolonialisasi manusia di luar sana. Yang mana sekarang SpaceX sudah mulai menciptakan teknologi-teknologi yang mana manusia akan memungkinkan untuk hidup di Mars. Berdasarkan 5 alasan yang sudah saya berikan sebelumnya, bahwa perjalanan keluar angkasa ini salah satu proyek manusia yang sangat menarik dan juga sangat menantang. Namun pada faktanya, di sini setiap dilakukan penerbangan roket ataupun penerbangan satelit keluar angkasa, yang mana kedepannya akan menyebabkan kita ini manusia akan semakin sulit kedepannya untuk
melakukan perjalanan keluar angkasa lagi. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana suatu roket ini akan terbang ke luar angkasa dan juga akan mengorbit atau keluar dari orbit yang ada di bumi ini. Yang pertama, di sini roket ini harus melakukan full speed, yaitu mengarah vertikal ke atas, yang mana di sini memakan banyak fuel yang ada. Setelah itu roket akan berada di luar atmosfer, yaitu yang mana di sini roket ini akan mengurangi kecepatan yang dikeluarkan, dan yang mana di situ roket akan terus berputar di bumi. Dan jika roket ini tidak memiliki bahan bakar yang cukup, yang mana di sini roket akan terus berputar dan dibutuhkan suatu pemberian bahan bakar dari bumi. Dan selanjutnya juga mungkin ini satu hal yang baik untuk satelit, yang mana di sini satelit itu memang tujuannya itu untuk selalu berputar di poros bumi, namun tidak untuk roket. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana penerbangan keluar angkasa ini akan menyebabkan manusia terkurung di bumi dan tidak dapat terbang keluar angkasa di kemudian hari. Roket ini terdiri dari beberapa parts, yang mana di setiap partsnya ini membawa bahan bakar masing-masing. Dan di sini di setiap parts yang sudah habis bahan bakarnya akan melepas untuk meringankan roket ini terbang dengan terpisah dari parts yang sudah habis fuelnya. Jadi di setiap parts yang sudah habis ini akan terlepas dan mungkin akan terus terorbit di sekitar bumi. Nah, dari beberapa parts yang terlepas dari roket ini, beberapa akan jatuh ke bumi dan beberapa juga akan terus berputar di atmosfer, yang mana di sini kebanyakan parts dari roket ini akan terus berputar di bumi, yang mana di sini akan menyebabkan sampah di luar angkasa dan akan menutup jalur manusia untuk terbang keluar angkasa di kemudian hari. Setelah dekade manusia akan melakukan perjalanan keluar angkasa, orbit keluar dari bumi ini akan menjadi tempat sampah bagi roket ataupun satelit yang diterbangkan dari bumi, dan juga jutaan dari ledakan-ledakan yang terjadi di luar angkasa. Dicatat dari 28 November 2018, saat ini manusia memiliki sekitar 2.600 satelit, 10.000 objek yang berukuran sebesar monitor, 20.000 sampah luar angkasa yang berukuran seperti apel, 500.000 sampah yang berukuran seperti buah, 500.000 sampah berukuran seperti baut, dan sekitar 100 juta sampah yang kecil, yang mana di sini sulit untuk dilacak. Dari banyaknya sampah yang sudah saya jabarkan, yang mana di sini sampah ini yang ada di luar angkasa berputar di luar bumi sekitar 30.000 km per jam, yang mana 1 cm dari sampah yang ada di luar angkasa ini dapat membolongi seperti roket ataupun satelit-satelit yang ada di luar angkasa, yang mana di sini bisa disimpulkan bahwa banyak sekali sampah yang ada di luar angkasa, dan juga ini salah satu ancaman di kemudian hari nanti untuk melakukan perjalanan keluar angkasa, karena bahaya akan sampah-sampah yang berputar di luar angkasa ini. Dapat diprediksi bahwa di tahun 2028 nanti sampah yang ada di luar angkasa itu akan menjadi tipping point, yang mana di sini tipping point itu adalah hal-hal kecil yang dapat membuat perubahan-perubahan besar, entah itu negatif ataupun positif. Dan sebenarnya yang paling dibahayakan itu bukanlah sampah-sampah kecil yang ada di luar angkasa, namun sampah-sampah kecil yang dapat melakukan reaksi berantai kepada sampah-sampah lain, yang mana di sini saya ambil contoh, misalkan ada sampah yang berukuran seperti monitor, dan di sini ada sampah kecil berukuran apel. Di sini sampah yang berukuran apel akan menabrak sampah yang berukuran monitor dan akan menyebabkan lebih banyak sampah lagi dalam berukuran kecil, yang mana sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang mana di sini beberapa dari 1 cm sampah ini dapat merusak satelit. Di sini dapat disimpulkan juga sangat bahaya untuk terjadinya reaksi berantai yang ada di luar angkasa sana. Di sini saya juga akan menggambarkan jika suatu satelit ini bertabrakan dengan satelit yang lain, tidak seperti di bumi jika ada kedua mobil yang bertabrakan akan memperlambat secara drastis. Namun faktanya di luar angkasa sana, benda yang di luar angkasa yang akan bertabrakan ini hanya akan melambat itu sedikit, karena di luar sana itu tidak adanya gesekan seperti jalan di bumi ini, dan juga kecepatan yang berjalan di luar angkasa ini sangat cepat, sekitar 30.000 km per jam. Satelit yang bertabrakan ini akan membuat seperti
awan yang berisi puing-puing yang sudah hancur, yang mana di sini satu puing kecil pun dapat merusak suatu satelit yang lain, yang mana di sini akan menyebabkan reaksi yang lambat namun sangat berbahaya seperti reaksi domino. Setiap satelit yang hancur ini akan menyebabkan kehancuran yang bersifat eksponensial, yang mana di sini dapat menghancurkan apapun yang ada di jalannya satelit yang sudah hancur ini. Dan juga di sini salah satu gambaran itu jika satu satelit ini hancur di tahun pertama, nah di tahun berikutnya sekitar ada 5 satelit yang hancur, dan di tahun selanjutnya ada sekitar 50 satelit yang hancur, yang mana di sini dapat terbayang lah ya bagaimana bahayanya jika banyak puing-puing atau sampah-sampah yang beredar di luar angkasa sana akan menyebabkan kesulitannya kita manusia akan melakukan perjalanan ke luar angkasa lagi.